Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 ini kita akan menggunakan liturgi kebaktian Minggu bentuk yang kedua. Dan pendeta yang akan melayani ibadah pada hari Minggu ini adalah Bapak Pendeta Tommy Digi Binti. Sementara Bapak Pendeta dan penutur diakon yang bertugas akan memasuki mimbar, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 3 ayat yang pertama, kami puji dengan riang. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Marilah kita mengaku dosa kita dengan berdoa dalam doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Ya Tuhan, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau telah menuntun kami sampai di hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan akan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu kami datang kepadamu. Mohon ampunilah kami, baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, ataupun sikap dan perilaku kami yang kami perbuat kepada teman kami, kepada orang tua, terlebih kepadamu. Mohon Engkau ampuni kami, bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga yang ke-15 dengan perikop Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mare, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, mereka berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berailah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan?" Pada waktu yang telah ditentukan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Hanyalah Yesus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami persilakan untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian petunjuk Tuhan kepada kita. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bacaan yang kedua untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bacaan yang kedua nanti akan diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Saya ulangi, Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Pimpin kami Bapa, kami kembalikan membaca firman-Mu sekarang dari penyanyian baru, dan kami akan bersama-sama belajar dari semua pembacaan kami ini. Kami mohon penyertaan Tuhan dengan Roh Kudus boleh memampukan kami, memampukan hamba-Mu, sehingga suara Tuhan boleh kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Berfirmanlah Bapa, kami semua sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang kedua dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan nanti pasal yang ke-10 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Perikop yang pertama, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang kedua, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yang terakhir ayat pasal 10 ayat 5 sampai 8, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Shalom. Kita sudah mendengar dua bacaan, ya. Mungkin agak sedikit di awal ini mungkin agak sedikit bingung kita, apa hubungannya antara
Abraham dijanjikan seorang keturunan dengan para rasul yang diutus untuk mengabarkan berita kerajaan surga. Kita mau lihat dulu sebentar gini. Mungkin ada pertanyaan kita adalah kenapa Tuhan sepertinya memaksa, berkeras bahwa Abraham harus punya anak. Apakah menurut Tuhan anak itu penting sehingga harus ada? Abraham tidak boleh tidak punya anak. Sekira bukan itu. Kalau itu alasannya, pertanyaan kita adalah kenapa ada orang yang oleh Tuhan tidak diberikan kesempatan untuk memelihara anak kandungnya misalnya. Artinya memang bukan itu. Jadi bukan masalah itu. Jadi ini agak di luar banget, tapi Bapak Ibu saudara yang barangkali ke saat ini menanti-nantikan keturunan atau apa, kita lihat itu bukan yang utama. Tuhan tidak menjadi itu yang utama. Kalau kita bertanya kenapa Abraham? Nah ini ada sesuatu yang Tuhan mau berikan. Apa sebetulnya? Sebetulnya persoalan itu bukan pada apakah Abraham dan Sarah punya anak atau tidak. Bukan itu. Sebetulnya ini harus kita tarik mundur jauh ke belakang. Kalau kita membaca pasal 12 Kejadian ini, pasal ke-12 ayat yang kedua. Di sana Tuhan pernah menyampaikan janjinya pada Abraham. Bahwa Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat bagi dunia. Bagi semua orang manusia. Jadi sebetulnya kenapa Tuhan sepertinya berkeras Abraham harus punya anak. Karena untuk jalan bagi Tuhan menggenapi janjinya. Bahwa Tuhan sebetulnya ingin memberkati dunia. Bukan Abraham yang mau diberkati dengan anak. Bukan. Tapi Tuhan mau memberkati dunia melalui keturunan Abraham. Apa sebetulnya yang Tuhan mau berikan? Nanti kita bisa lihat. Tapi kalau kita membaca terus riwayat Abraham, nanti Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak ada 12 orang. Salah seorang bernama Yehuda nanti. Dan Yehuda kemudian punya anak namanya Daud. Dan kita tahu dari keturunan Daudlah kemudian lahir Yesus Kristus. Ini sebetulnya Tuhan berkeras Abraham harus punya anak. Bukan karena Abrahamnya, tapi karena umat manusia. Karena kita semuanya Tuhan mau pakai keturunan Abraham menjadi saluran supaya Tuhan bisa memberikan berkatnya. Mungkin kita berpikir lah sekarang kan sudah berkat Tuhan sudah diberikan. Yesus sudah lahir dari keturunan Daud, itu hanya keturunan Abraham. Kan selesai sudah. Tuhan sudah menunaikan janjinya. Oh belum. Dia berjanji bukan hanya kepada orang-orang Israel, tapi kepada seluruh umat manusia. Itu sebabnya nanti tadi kita lihat dalam pembacaan kita yang kedua. Dalam pembacaan yang kedua kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memilih rasul-rasul. Kemudian mengutus mereka untuk mengabarkan Injil. Jadi di sini sebetulnya apa hubungannya antara pembacaan pertama dan pembacaan yang kedua? Berbicara tentang bahwa Tuhan sudah menjanjikan berkat kepada umat manusia, yaitu Yesus Kristus yang akan menyelamatkan, akan menjadi penebus dosa manusia. Dan itu harus dikabarkan, harus disebarkan, diberitakan kepada semua orang. Itu sebabnya murid-murid para rasul berangkat ke sana. Mungkin kita akan mengatakan, sudah kalau itu selesai. Rasul-rasul sudah dipilih. Tuhan Yesus sudah mengutus mereka untuk berangkat memberitakan Injil. Selesai. Belum. Tadi di awal dikatakan bahwa Tuhan mau seluruh umat manusia. Bukan hanya mereka yang ada di Yerusalem. Bukan hanya mereka yang ada di Palestina. Tapi semua orang. Itu berarti bagaimana? 12 rasul 11 sebetulnya. Karena tadi dikatakan bacaan kita Yudas mengkhianat. 11 nanti ditambah lagi ada penggantinya namanya Matias. Mereka sudah mati semuanya. Lalu siapa? Siapa yang sekarang melanjutkan? Memberitakan berkat Tuhan keselamatan melalui Yesus Kristus kepada orang yang lain. Kita.
Kita orang-orang percaya sekarang, kita sekarang melanjutkan tugas para rasul itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita akan tugas kita, bahwa kita harus menyampaikan berita kabar tentang kerajaan Allah kepada semua umat manusia. Masih banyak orang yang belum menerima Yesus. Bahkan mungkin masih banyak orang yang belum mendengar tentang Yesus, apalagi mau percaya. Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak ada yang menerima berita itu? Karena itu tugas kita. Saya, saudara mungkin berpikir, loh Tuhan apa tidak salah pilih? Bukankah itu tugas para pendeta, tugas penetua diakon, tugas para penginjil, tugas yang lain? Loh saya Tuhan, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa, saya bukan majelis, saya bukan pengajar sekolah minggu, saya bukan pembimbing pemuda remaja, saya bukan aktivis gereja, bahkan ke gereja aja saya kadang-kadang malas-malas. Sekarang ada alasan corona, nanti juga mungkin tetap enggak. Mungkin ya, mungkin kita akan mengatakan demikian. Atau mungkin begini, kita akan berkata pada Tuhan, Tuhan kalau benar aku diutus, apa Tuhan tidak salah pilih? Kenapa harus saya yang diutus? Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya kemampuan apa-apa, bahkan saya tidak bisa apa-apa Tuhan. Saya bukan orang yang tepat untuk bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca lanjutan dari nas kita dari Matius tadi, kita tadi hanya membaca sampai yang ke-8. Saya akan baca ayat yang ke-9 dan ke-10. Ketika rasul-rasul diutus, dikatakan oleh Yesus di sana, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apa artinya? Ketika rasul-rasul diutus, Tuhan katakan jangan bawa bekal, jangan bawa macam-macam. Berangkat saja kamu dengan tangan kosong. Kenapa? Sebetulnya Tuhan mau mengingatkan. Tuhan khawatir rupanya, Yesus khawatir kalau mereka berangkat mengabarkan Injil dan mereka membawa perlengkapan yang cukup. Jangan-jangan nanti mereka berpikir, lihat pekerjaan kami berhasil karena kami persiapan dengan baik. Saya bawa bekal banyak. Tuhan tidak mau para utusannya membanggakan kemampuannya, membanggakan kehebatan. So, ini cuma berhasil karena saya belajar berkhotbah, saya belajar bersaksi, saya belajar berdoa, saya bawa perlengkapan dan itu lihat buktinya berhasil semuanya. Tidak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ketika kita berangkat untuk menjadi utusannya memberitakan Injil, Tuhan mau kita lakukan itu dengan bergantung pada Tuhan. Jangan mengandalkan, jangan membanggakan kemampuan kita. Tidak ada seorang pun yang pantas membanggakan hidupnya, kemampuannya, apa yang dia miliki ketika dia bekerja di ladang Tuhan. Oleh sebab itu murid-murid dilarang. Tuhan mau katakan, jangan khawatir, aku akan memperlengkapi kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau itu yang Tuhan lakukan, yang Tuhan Yesus lakukan pada rasul-rasul, lalu sekarang pertanyaan bagi kita, apakah tepat kalau kita mengatakan, Tuhan aku tidak punya apa-apa, Tuhan aku tidak bisa apa-apa, Tuhan aku bukan siapa-siapa. Kepada para rasul Tuhan ingatkan, kamu pergi bukan karena kamu hebat, tapi aku yang, karena itu Tuhan yang akan mempersiapkan segala. Tidak ada alasan untuk mengatakan Tuhan saya tidak bisa. Tuhan yang akan memampukan. Tuhan saya tidak punya. Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan saya bukan siapa-siapa. Tuhan yang mengubah kita menjadi orang yang mampu. Jadi itu mengatakan bukan alasan. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak mau pergi karena saya tidak mampu. Atau barangkali, nah ini mungkin terakhir, mungkin kita ingat ketika Musa mau diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu boleh baca Keluaran pasal 4 ayat yang kedua. Ketika Musa mau diutus oleh Tuhan, Musa mengatakan, aduh Tuhan, kenapa mengutus aku? Aku ini apalah Tuhan? Saya bukan orang yang pandai berbicara,
Saya bukan orang yang punya pasukan, saya bukan orang yang punya apa-apa. Saya tidak punya kelengkapan untuk boleh menjadi utusan Tuhan. Bahkan ini utusan besar. Dia harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Artinya pertama dia harus memimpin bangsa Israel melawan orang-orang Mesir supaya mereka bisa keluar. Nanti membimbing mereka dalam perjalanan untuk boleh tiba dengan selamat sampai di Kanaan. Wah, ini pekerjaan besar. Aku tidak bisa apa-apa. Nah, kalau Bapak Ibu baca Keluaran pasal yang keempat, atau saya baca Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua, dikatakan di sana, Keluaran 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jadi ketika Musa mengatakan, Tuhan aku tidak pantas, aku tidak layak, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa. Lalu kata Tuhan kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ya, dia hanya punya sebatang tongkat, bukan tongkat penyihir, bukan tongkat pesulap, tongkat biasa yang biasa dia gunakan hanya untuk sekedar mengusir serigala atau binatang buas yang mengganggu ternaknya. Tapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan tongkat sederhana itu? Ternyata Musa mampu mengalahkan penyihir-penyihir. Ketika mereka menciptakan ular, tongkat Musa berubah menjadi ular yang menghabiskan semua ular dari penyihir. Atau kita juga tahu kita jauh lebih besar, dengan tongkatnya Musa membelah laut. Bapak Ibu Saudara, coba kita pikirkan, Musa mengatakan, Tuhan aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa, aku tidak mampu apa-apa. Tuhan katakan, apa yang kamu punya? Sekarang Tuhan mau bertanya pada kita. Ketika kita mengatakan, Tuhan jangan utus saya Tuhan, yang lain saja Tuhan. Kalau menyanyi suruh yang suaranya bagus-bagus saja Tuhan. Kalau berkhotbah tuh mereka yang pengetahuannya hebat, yang fasih dalam berbicara Tuhan. Kalau yang itu aja Tuhan, aku ini siapa? Aku tidak bisa apa-apa, suaraku tidak bagus, berkhotbah aku tidak bisa, berdoa aku juga gugup dan semuanya. Tuhan tidak pernah mengutus mereka yang punya segala-galanya. Makanya pada Musa Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Sekarang Tuhan bertanya pada kita, apa yang ada padamu? Tuhan tidak bertanya, aku utus kamu ke sana, apa yang ada? Tuhan tidak pernah menuntut yang lain-lain. Tuhan tanya, apa yang ada? Tuhan tidak pernah bertanya, apa yang tidak ada pada Musa? Jawab. Kalau Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Jawab pada Tuhan. Ini Tuhan, aku ada punya 2 tangan. Baik kata Tuhan, gunakan tanganmu itu untuk memberitakan Injil. Tuhan, aku punya 2 kaki, gunakan kakimu itu. Tuhan, apa yang kamu punya? Apapun yang kita punya, kita bisa berikan. Sama seperti para rasul, mereka berangkat bukan karena kehebatan mereka, tapi karena Tuhan memperlengkapi mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari ketika hari ini Tuhan mengatakan, aku mau mengutus engkau, jawab, Tuhan, aku siap Tuhan utus. Apa yang ada pada kita? Berikan semuanya pada Tuhan. Dan Tuhan akan mengubah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan tongkat Musa mampu membelah laut. Dengan tongkat kita akan mampu membelah dunia. Jangan khawatir. Amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, ampunkan kami Bapa, jika selama ini kami sering berdalih, kami mengatakan kami tidak punya kemampuan, kami mengatakan kami tidak punya apa-apa. Sekarang kami tahu Bapa, bahwa Bapa tidak pernah menuntut yang lain dari kami. Tuhan menuntut kami untuk menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan sekarang kami siap untuk Tuhan utus dengan apapun yang ada pada kami, karena kami percaya yang bekerja bukanlah kuasa kami tapi kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, utuslah kami di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini Bapa.
ketika COVID-19 masih terus berdampak dalam kehidupan kami. Oh Bapa di surga, begitu banyak hal yang terjadi. Ada kemiskinan, ada kelaparan, ada orang-orang kehilangan pekerjaan, ada orang sakit yang tidak mampu berobat, ada anak-anak yang tidak mampu disekolahkan, bahkan ada anak kecil yang tidak mampu diberikan susu oleh orang tuanya. Bapa di surga, mereka juga berhak menerima berita Injil dari Tuhan. Bapa utus kami semuanya. Kami siap Tuhan untuk Tuhan utus membawa berita Injil, berita sukacita kepada mereka semuanya. Mereka yang sedih, mereka yang menangis, mereka yang sakit, mereka yang kesepian, mereka yang kelaparan. Bapa di surga, kami percaya ketika kami datang dengan memohon restu dari Tuhan, kita berangkat dengan restu dari Tuhan, maka apapun yang ada pada kami bisa menyelamatkan saudara kami. Tolong mereka Bapa, pakailah kami untuk menjadi sahabat bagi mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Bapa, kami berdoa untuk Satgas baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, yang semuanya bersatu padu untuk boleh menahan penyebaran dari COVID-19 ini. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Bapa, berikan mereka kemampuan, kekuatan, kesehatan Bapa. Beri mereka hikmat sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik. Mereka boleh merencanakan, merancang. Dan di atas semuanya Bapa, berkat Tuhan atas mereka. Kami percaya Tuhan boleh pakai mereka untuk menyelamatkan kami. Kerajaan Tuhan sudah datang jauh dari segala penderitaan. Ketika murid-murid berangkat dengan menyebarkan, mengabarkan Injil dan menghilangkan semua penderitaan, sakit, penyakit dan semua penderitaan yang lain. Bapa di surga, biarlah kami pun boleh dijadikan demikian. Bapa, pakai pemerintah kami, mulai dari presiden sampai pembantunya yang di daerah-daerah, Satgas penanganan COVID, mulai dari pusat sampai daerah-daerah, para dokter, perawat, anggota militer, polisi, dan semua yang Tuhan pakai, biarlah semua bergerak bersama-sama Bapa. Bapa dalam surga, juga kami teringat mungkin ada saudara kami yang tidak berkenan akan damai sejahtera, akan kebahagiaan yang terjadi di Indonesia. Oh Bapa di surga, kami percaya jika roh Tuhan datang pada mereka, mereka pun akan dibukakan hatinya untuk boleh terlibat bersama-sama. Bapa, jangan biarkan ada satu pun bangsa Indonesia yang lepas tangan, yang berpangku tangan ketika kami bersama sedang berjuang. Bapa, gerakan mereka, buka hati mereka semuanya Bapa. Biarlah seluruh rakyat Indonesia, seluruh pemerintahan kami boleh bekerja sama. Khusus untuk di Palangkaraya, di lingkungan jemaat kami di sini Bapa, di jemaat Parapah ini, kami mohon penyertaan Tuhan Bapa, pakai kami semuanya. Biarlah kami boleh melihat orang-orang di sekitar kami, siapapun yang memerlukan kami, yang memerlukan kekuatan, penghiburan, kesehatan, terutama keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapa, biarlah kami dipakai oleh Tuhan, kami siap untuk diutus oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga teringat anggota jemaat kami di sini yang menderita bukan saja karena COVID, tapi mungkin karena usia lanjut atau sakit penyakit yang lain. Kami percaya Bapak, kuasa Bapak jauh lebih besar dari semua sakit penyakit. Oleh sebab itu Bapak, jamah mereka semuanya. Kami percaya tangan Bapak yang penuh kasih dan kuasa akan mengangkat semua sakit penyakit mereka derita. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Terimalah, dengarlah seluruh doa kami ini Bapa, yang kami naikkan dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 126 ayat yang pertama, Tuhan memanggilmu.
Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya. Namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Kepada Allah Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sampailah kita pada persembahan syukur kita. Dengarkanlah nats pengantar persembahan syukur yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, gerakanlah setiap hati untuk memberi yang terbaik bagimu dengan kerelaan hati dan sukacita. Berkatilah kami seutuhnya, dan ajarkanlah kami agar memiliki hati untuk melayani sesama yang membutuhkan pertolongan karena kekurangan. Ya Yesus Tuhan kami, terimalah dan berkatilah persembahan syukur umat-Mu ini. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian ungkup nomor 166A ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Ojaka Toto Tatap Jela. Jaka tutu tatap jela dan tatap keanya mampu. Nakara aku tahu manara hatala iji tembungku. Yui Tuhan pangkai je masih itahanian, je masih itahanian.
jaka aku tarahini kaki jawatan andau te menyanyi tara ayat suling katahin aku belum manara tuntang mampai hatalah Tuhan pangkai hatalah Tuhan pangkai. Kami undang jemaat berdiri dan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182 ayat yang pertama, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.